Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Pimpinan Fakultas, panitia, para dosen, para mahasiswa, dan seluruh audiens yang hadir pada acara seminar kali ini. Dan spesial saya sampaikan dengan hormat narasumber kita yang pertama, Ibu Profesor Dr. Sinta Dewi, SH LLM. Pertama, saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung dalam acara kita pada hari ini. Kebetulan di tanggal yang sama, posisi saya masih ada di Mekah. Karena itu, mohon maaf kalau tidak bisa hadir secara offline. Tapi sebagai bentuk kontribusi dan sharing ide terkait dengan topik seminar kali ini, izinkan saya menyampaikan poin ini dalam bentuk video. Mudah-mudahan menjadi inspirasi tambahan sekaligus melengkapi apa yang tadi disampaikan secara komprehensif oleh pembicara yang pertama. Secara sistematis saya akan membicarakan 4 poin dalam kaitan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang cyber law dan fenomena sosial serta teori perubahan hukum. Dan yang kedua adalah membahas tentang bagaimana efek perkembangan teknologi terhadap persoalan hukum dan fenomena sosial. Dan yang ketiga adalah bagaimana hukum Islam merespon terhadap munculnya cyber law dan cyber crime. Dan lalu apa solusinya dengan menggunakan pendekatan maslahat dan pendekatan maqasidus syariah. Itulah 4 poin secara sistematis akan saya bahas walaupun waktunya sangat singkat. Yang pertama adalah karena cyber law adalah bagian dari sebuah fenomena sosial, maka dia tidak bisa dilepaskan dengan teori hukum dan perubahan sosial. Kita mengenal teori yang sangat populer dalam sosiologi hukum itu bahwa law is reflection of social culture, bahwa hukum itu merupakan refleksi dari sosial budaya. Maknanya bahwa hukum yang berkembang dalam masyarakat ini sebenarnya sebagian besar merupakan respon dari interaksi sosial. Dan tentu saja cyber law yang sekarang menjadi tren dan menjadi regulasi baru dalam penanganan kasus-kasus cybercrime itu juga bagian dari fenomena sosial yang tidak bisa dilepaskan dari sistem atau fenomena perubahan hukum tentu saja. Nah, secara umum baik dalam konteks hukum umum maupun secara spesifik dalam hukum Islam, peluang untuk terjadinya perubahan hukum karena respon terhadap perubahan sosial ini menjadi sebuah keniscayaan. Dalam perspektif Islam misalnya, sebagai bagian dari expert saya di bidang itu, ruang untuk merespon fenomena sosial yang tidak tertulis secara tekstual dalam Quran dan hadis sudah berkembang bahkan pada masa-masa paling awal dari peradaban Islam. Ya, artinya, ruang untuk merespon fenomena sosial yang baru, pirantinya sudah lahir sejak masa awal-awal peradaban Islam, tentu pada masa Nabi. Artinya apa? Artinya bahwa Islam dalam hal ini hukum Islam sebenarnya punya pengalaman yang cukup panjang dalam merespon berbagai fenomena-fenomena baru yang terkait dalam fenomena sosial. Dan tentu nanti akhirnya juga pada persoalan cyber law dan cybercrime. Kita misalnya merujuk pada satu riwayat ya, ini sebagai green light bahwa metodologi merespon fenomena sosial dari aspek hukum sudah berkembang pada masa awal Islam. Misalnya kita melihat ada satu riwayat tentang Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal itu ketika mau diangkat menjadi seorang hakim di kawasan Yaman oleh Nabi melakukan semacam fit and proper test ya, uji kompetensi lah kalau zaman sekarang itu. Jadi kan secara otoritatif Nabi Muhammad itu kan kepala negara ya, bisa disebut begitu. Di bawahnya ada para hakim, para gubernur yang diangkat langsung oleh Nabi, dan tentu saja sebagai tanggung jawab politiknya dan tanggung jawab moralnya, Nabi ingin mengetes kemampuan dan kompetensi para pejabat di bawahnya. Nah, salah satu jabatan kosong dari elit politik pada saat itu adalah hakim di kota Yaman. Nabi memilih Mu'adz, tapi yang menarik adalah sebagai green light bahwa respon sosial sudah dilakukan pada masa-masa awal Islam adalah ketika Mu'adz ditanya oleh Nabi, wahai Mu'adz,
engkau mau diangkat menjadi seorang hakim. Tapi sebelum kau bertugas, saya ingin bertanya, kira-kira mungkin Nabi ingin tahu kompetensi Mu'adz. Bagaimana kalau Anda dihadapkan pada problem sosial di masyarakat di Yaman, terutama terkait dengan hukum? Nah, Mu'adz dengan cerdas menjawab, ya saya akan menyelesaikan dengan Al-Quran. Lalu Nabi pun bertanya lagi, bagaimana kalau Quran tidak kau temukan di sana? Artinya teks Quran yang menghandle atau mengcover persoalan yang Anda hadapi tidak ditemukan. Lalu Mu'adz juga menjawab, ya saya akan menyelesaikan dengan hadismu ya Rasulullah, ya dengan sunnah-sunnahmu. Nah, pertanyaan yang ketiga yang menarik ya adalah bagaimana jika Quran dan hadis pun tidak kau dapatkan, tidak kau temukan terkait kasus yang kau hadapi, kasus hukum yang kau hadapi di Yaman? Apa jawab Mu'adz? Ya saya akan beristihad dengan logika saya, dengan ro'yu saya. Nah, ketika Mu'adz menjawab saya beristihad dengan logika saya, dengan pemikiran saya, Nabi memberikan apresiasi. Ya, kalau bahasa kitanya ya Anda luluslah menjadi seorang hakim dan berkompeten kira-kira. Nah, riwayat itu dalam interpretasi saya adalah salah satu green light, salah satu lampu hijau bahwa metodologi untuk merespon fenomena sosial yang baru itu sudah ada sejak masa Nabi. Ya, sudah ada lampu hijau, ya, sudah ada semacam ya izin, ya lisensi dari Nabi bahwa Islam memiliki sebuah cara atau metodologi untuk merespon fenomena-fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tentu saja masalah hukum. Nah, cybercrime dan cyber law adalah fenomena sosial baru yang secara tekstual kalau kita lacak dalam Quran dan hadis tentu tidak kita temukan. Maka alat yang bisa kita gunakan untuk menganalisis ya, kemudian melihat sudut pandangnya adalah dengan menggunakan ijtihad. Jadi ijtihad itu salah satu piranti ya yang saya kira sangat populer, institusi pemikiran yang lahir sejak masa paling awal Islam dan digunakan sampai hari ini. Nah, ini saya kira salah satu riwayat. Banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang memberikan lampu hijau tentang itu. Dan kemudian budaya merespon situasi sosial dalam bidang hukum itu ternyata makin marak berkembang pada masa-masa sahabat. Termasuk pada masa tokoh-tokoh imam mazhab. Ya spesial misalnya Madzhabul Arba'ah. Itu banyak sekali ya metodologi-metodologi yang dilahirkan oleh para ulama untuk merespon situasi sosial. Artinya kita sudah punya Islam ya terutama, maksud saya Islam sudah cukup kaya, sudah cukup punya jam terbang untuk merespon problem sosial yang tidak terdapat dalam Quran dan hadis. Dan itu rumusan-rumusannya sudah secara baku dirumuskan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Nah, ini yang pertama bahwa ya hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, waktu, dan tempat. Kaidah paling populer ya dalam khazanah pemikiran hukum Islam kita mengenal ada taghyirul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal ya. Hukum itu selalu berubah sesuai dengan situasi, waktu, tempat, kondisi dan seterusnya ya. Jadi setting sosial berbeda akan melahirkan regulasi yang berbeda. Ini landasan filosofis sekaligus landasan yuridis bahwa Islam punya cara untuk merespon problem-problem atau fenomena sosial, termasuk di dalamnya adalah fenomena tentang cyber law dan cybercrime ya. Nah, poin yang kedua yang menjadi bahasan sistematika saya kali ini adalah efek dari perkembangan teknologi terhadap persoalan hukum, ya, termasuk juga persoalan sosial. Nah, saudara-saudara sekalian, era teknologi yang semakin tidak terbendung dan masif ini ternyata berefek pada perubahan-perubahan sosial. Ya, perubahan tidak hanya pada satu spektrum, bahkan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan termasuk di dalamnya yang kita bahas adalah masalah hukum. Sekarang kita mengenal ada satu tren baru yang disebut dengan era disruption. Ya, era disruption ini adalah fenomena di zona atau di era 4.0 dan 5.0 ya. Era industrialisasi yang terpaksa atau bukan terpaksa yang mengharuskan penggunaan teknologi dalam persoalan-persoalan menangani persoalan sosial ya. Nah, disruption itu salah satu fenomena di mana bisa digambarkan tenaga manusia yang bersifat manual itu tergeserkan atau digantikan dengan inovasi baru menggunakan tenaga-tenaga digital ya, menggunakan tenaga-tenaga teknologi informasi. Dan ini banyak fenomena dalam bidang ekonomi misalnya.
munculnya ada pembayaran e-money, ya, kemudian ada apa itu namanya tabungan digital, ya, kemudian juga mobil banking, kemudian ada e-toll, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari fenomena disruption, ya. Dan Islam sudah sekali lagi sudah punya pengalaman untuk menyelesaikan problem seperti itu. Dan setahu saya semua problem-problem ekonomi kontemporer yang berkembang akibat dari disruption ini bisa diselesaikan secara cerdas dalam pemikiran hukum Islam, ya. Nah, kalau kita berpikir analogis, termasuk di dalamnya cyber law dan cybercrime juga, kalau kita berpikir analogis, bisa diselesaikan dengan persoalan hukum, ya. Sekali lagi, karena cyber law dan cybercrime adalah fenomena baru, maka tentu saja metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan ini dan merespon persoalan ini juga menggunakan metodologi yang terus berkembang. Hukum lagi-lagi selalu berubah sesuai dengan perkembangan fenomena sosial. Nah, itu teori atau poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, lalu persoalannya apakah Islam punya piranti, ya, untuk menyelesaikan atau memotret cyber law dan cybercrime. Saya melihat bahwa, ya, mungkin saya ingin mendudukan dulu apa sih perbedaan antara cyber law dan cybercrime, ya. Perlu dicatat, kalau dalam diskus keilmuan kekinian, ini istilah cyber law ini masih debatable, cyber law ini masih debatable. Di beberapa negara masih seringkali tumpang tindih, ya, penggunaan istilah ini. Tapi oke lah, dalam konteks Indonesia kita persempit, misalnya kalau cybercrime itu adalah tindakan-tindakan kriminalnya, ya, kejahatannya yang menggunakan cyber. Tapi kalau cyber law itu undang-undang yang mengatur, ya, atau regulasi yang mengatur tentang persoalan cybercrime, ya. Jadi kan latar belakangnya kenapa muncul cybercrime dan cyber law dan perlunya cyber law, karena selama ini kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan manual manusia, ya, secara fisik, ya. Hal-hal yang merugikan manusia baik dari aspek nyawa, aspek ekonomi, aspek agama, aspek akal dan kehormatan tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi sekarang sudah bergeser menggunakan alat cyber, ya, teknologi informasi. Jadi orang bisa melakukan kejahatan, penipuan tidak dengan menggunakan face to face secara fisik atau kertas secara manual, tapi dilakukan dengan cara cyber. Dan ini menjadi tren di masyarakat baru, ya, di mana banyak kejahatan-kejahatan menggunakan menggunakan cyber. Nah, tentu saja kalau ini menggunakan hukum lama, aturan lama, kan jadi tidak produktif dan tidak relevan. Tidak mungkin undang-undang lama tentang kejahatan itu menjadi guidance bagi penyelesaian persoalan cybercrime yang dilakukan di era modern. Sangat tidak nyambung. Maka disitulah perlunya ada cyber law, ya. Jadi cyber law itu sebenarnya dalam rangka menjawab, ya, tuntutan perkembangan teknologi di mana kejahatan sudah melampaui batas-batas teknologi sehingga perlu ada aturan main. Nah, dalam konteks ini maka saya kira cyber law menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan guidance, ya, regulasi dalam menyelesaikan problem yang terkait dengan kejahatan di sektor cyber, ya. Nah, sekali lagi, apakah hukum Islam punya piranti? Nah, saya melihat bahwa kita punya satu piranti yang sangat populer, namanya maqasidus syariah, ya. Saya paling tidak dalam pengamatan dan analisis saya, maqasidus syariah itu bagian dari cara terbaik, paling tidak pada saat ini, cara tercanggih dalam tanda petik untuk menyelesaikan problem-problem kontemporer di dunia modern, termasuk cyber law dan cybercrime. Jadi dengan penggunaan maqasidus syariah, problem serumit apapun dalam bidang hukum, ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial akan bisa diselesaikan. Kenapa saya katakan ini? Ini bukti para ulama zaman dulu sampai era sekarang. Kalau kita mengamati Dewan Syariah Nasional misalnya, ya, satu institusi yang bertugas memberikan fatwa terhadap produk-produk ekonomi baru, terutama ekonomi Islam, itu hampir semuanya metodologi yang digunakannya adalah maqasidus syariah. Bahkan ada satu saking ekstrimnya, jangan menyelesaikan masalah hukum termasuk ekonomi dan termasuk hukum-hukum lain yang terkait hukum Islam kalau tidak memadai penguasaannya terhadap persoalan maqasidus syariah. Kira-kira begitu.
Saking apanya kalau menurut saya bahwa betapa urgennya penguasaan seseorang terhadap persoalan maqasid syariah. Tanpa maqasid syariah tidak mungkin. Nah, apa sih di dalam maqasid syariah itu? Kita mengenal ada, kalau teorinya Imam Asy-Syatibi ya, kita mengenal ada 5. Perlu saya sampaikan, maqasid syariah secara praktek sebenarnya sudah dilakukan juga ya. Itu ada kaitannya dengan konsep maslahat, karena esensi dari maqasid syariah itu kan maslahat. Kita punya Imam At-Tufi misalnya dengan konsep maslahat yang sangat populer, punya Al-Ghazali, punya Al-Juwaini, sebelumnya punya Imam Malik ya yang menurunkan manhaj ya, at-thariqah dalam metodologi berpikir untuk menyelesaikan problem baru. Nah, saya ingin menggunakan kerangka pemikiran Imam Asy-Syatibi ya dalam kitab Al-Muwafaqat. Itu ada 5 poin ya. Ada hifdzuddin, ada hifdzul mal, ada hifdzun nafas, ada hifdzul akal, dan ada hifdzun nasl. Nah, saya melihat cybercrime, kejahatan menggunakan cyber itu tidak hanya berkutat pada persoalan kejahatan ekonomi. Ya, tidak hanya pada persoalan ekonomi. Karena yang kita tahu sekarang ini kan yang namanya cybercrime itu lebih banyak terfokus pada persoalan kriminal di bidang ekonomi, penipuan, ya, penyalahgunaan rekening, kemudian dan lain sebagainya lah, kejahatan finansial dalam perbankan itu marak terjadi. Tapi ternyata tidak hanya itu, ya, juga terjadi pada persoalan rusaknya akal, rusaknya agama, rusaknya keturunan gitu ya kalau dalam teorinya Asy-Syatibi, kemudian juga rusaknya harta tadi ya, harta udah. Jadi 5 poin ternyata masuk di situ. Maka untuk melakukan analisis terhadap pentingnya cyber law akibat dari cybercrime, itu memang maqasid syariah mungkin satu-satunya alat dalam hukum Islam untuk melakukan analisis pendampingan ya. Dan memang bisa dijadikan kesimpulan bahwa maqasid syariah itu ya sangat penting untuk menganalisis persoalan cybercrime dan cyber law ya. Karena poin-poinnya jelas ya, poin-poinnya jelas. Nah, satu. Kemudian kedua, dari konsep maqasid syariah tadi saya menyebutkan maslahat ya. Ya kalau menggunakan pendekatan maslahat, munculnya cyber law itu menjadi penting. Teorinya kan sangat ekstrim. Di mana ada maslahat, disitulah hukum terjadi. Kalau tidak ada maslahat, maka tidak ada hukum. Kira-kira begitu ya. Ini terlalu ekstrim saya kira. Dan memang dalam teori maslahat seperti itu. Maksudnya bahwa sebuah produk baru yang merupakan produk dari fenomena sosial yang terkait dengan hukum dan ekonomi, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang produktif dan legal kalau dia bermaslahat atau ada unsur maslahatnya. Misalnya bagaimana cyber law? Maslahatkah? Saya kira setuju ya bahwa konsep maslahat pada cyber law cukup kuat ya. Sulit kita akan menyelesaikan kejahatan kriminal yang dilakukan menggunakan cyber tanpa ada cyber law. Maka pendekatan ini perlu secara maslahat ya, perspektif maslahat dianggap penting lahirnya cyber law. Hanya persoalannya memang perspektif maslahat untuk melihat cyber law ini harus dilihat dari sisi 3 poin ya. Sebuah produk, sebuah fenomena sosial dijadikan rujukan kalau dia maslahatnya memenuhi 3 hal. Yang pertama, maslahatnya harus ghair tanaqud binususis syariah ya, tidak boleh bertentangan semangatnya dengan nas syariat. Dan yang kedua, maslahatnya harus bersifat universal. Jadi cyber law itu universal ya. Kalau dia universal, maka ya boleh digunakan sebagai guidance dalam regulasi hukum modern ya. Atau mungkin yang pertama tadi, kira-kira semangat dari cyber law ini tidak bertentangan dengan ruh syariat. Kalau bertentangan tentu tidak boleh. Dan yang terakhir, maslahatnya harus berdasarkan hasil riset yang mendalam. Jadi tentu kan ada riset-riset awal untuk melahirkan cyber law terhadap untuk mengantisipasi cybercrime ya. Dan kalau itu sudah dilakukan secara riset mendalam, maka kemaslahatan dalam konteks munculnya cyber law menjadi keniscayaan. Nah, sebenarnya banyak diskusi tentang ini yang ingin saya sampaikan, tetapi kata kuncinya adalah Islam ya melihat bahwa fenomena cyber law sebagai upaya regulasi terhadap cybercrime itu menjadi keniscayaan, dan Islam memandang ini sebuah hal yang sangat signifikan dan penting. Pendekatannya adalah pendekatan maqasid syariah dan tentu saja pendekatan maslahat.
Saya kira itulah yang poin-poin yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing dalam seminar kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi tambahan ya. Sekali lagi mohon maaf kalau saya tidak bisa hadir secara offline. Terima kasih. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, mungkin bisa lewat komunikasi secara WhatsApp ya. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.